Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Yuk, siapkan kopi kamu. Sebelumnya, Mimin kasih tahu ya bahwa video ini full spoiler yang diambil dari kisah alur cerita novel manhwa. Jadi mohon maklumi atas ketidaksesuaian tampilan videonya sebab videonya masih belum rilis. Bagi yang penasaran, jangan lupa subscribe dan share ya. Tanpa lama-lama, yuk simak alur ceritanya. Battle Trout to Heaven. Melanjutkan dari
menyipitkan matanya dan menyaksikan linging di langit. Meskipun keluarga kekaisaran telah saat itu dia belum melangkah maju. Tampaknya ada pikiran terpendam dalam dirinya yang tidak berharap Xiaoyan akan memiliki beberapa permusuhan terhadap klan Nalan untuk berhasil meninggalkan Misty Cloud Sect. Saat dia memikirkan kemungkinan ini, dahi Nalanji langsung tertutup keringat dingin. Anggota tubuhnya
hitam dan menerangi lapangan dengan pola berserakan. Kekuatan orang ini benar-benar tidak lemah. Jia Xingtian mengangkat kepalanya untuk menonton orang berjubah hitam yang muncul dan menghilang di tirai hitam. Wajahnya muram ketika dia berkata, "Melihat cara serangannya sebelumnya, kekuatannya setidaknya harus sekitar dari bintang 7 Do Huang," ucap Jia Xingtian. Dia memang sangat kuat. Selain itu, afinitas unsur metode Qi-nya tampaknya cenderung menuju kegelapan. Unsur semacam masih menolak untuk menyerah, dan kegelapan perlahan-lahan muncul di wajahnya. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan lengan bajunya. Kabut energi hitam gelap dengan cepat berkumpul di atas telapak tangannya. Dalam sekejap, itu diaglomerasi menjadi tombak panjang berwarna hitam yang panjangnya lebih dari 2 meter. Permukaan tombak yang panjang ditutupi dengan garis-garis berwarna hitam yang ditempatkan dengan padat. Energi itu seperti gelombang air mengalir berulang kali. Udara hitam melonjak ke atas, menyebabkan tombak itu memiliki aura yang bahkan lebih mengerikan dengan latar belakang yang gelap. Saat tangan Ling Ying memegang tombak panjang berwarna hitam itu, dia melirik Yunleng di bawah dan menepuk bibirnya. Dia tiba-tiba mengencangkan cekramannya dan mundur setengah langkah dengan kaki kanannya, menyebabkan tubuhnya sedikit berputar. Tangan kanannya memegang tombak panjang sementara tubuhnya diam sesaat. Segera itu tiba-tiba mulai berbalik dan tombak panjang di tangannya membawa aura menyeramkan saat menembak ke arah Yunleng di lautan awan di bawah. "Gigitan iblis setan," ucap Ling Ying. Tombak panjang berwarna hitam itu seperti bintang jatuh yang memotong langit. Aura hitam yang menyelubungi tombak itu benar-benar diaglomerasi menjadi bentuk ular besar berwarna hitam. Saat ular besar mendesis di langit, udara mulai bergetar. Merasakan kekuatan mengerikan yang ditembakkan secara eksplosif dari langit, wajah Yunleng tiba-tiba berubah. Dia bisa merasakan bahwa kali ini pihak lain benar-benar tidak punya niat untuk menahan diri. Sebuah rasa ketakutan naik dalam hati Yunleng. Tangannya tergesa-gesa, bergerak dan lautan awan di sekitarnya segera dimulai berfluktuasi. Gelombang energi awan naik dan terus berkumpul di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, itu dibangun menjadi perisai berwarna awan yang sekitar 3 meter. Cahaya berkelip di permukaan perisai, membuatnya tampak seperti sebuah benda dan sangat keras. Setelah perisai berwarna awan muncul, lautan awan di sekitarnya juga menjadi lebih tipis. Jelas perisai awan ini membutuhkan energi yang cukup besar untuk membuatnya. Tombak besar berwarna hitam yang ditutupi aura menyeramkan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti karena penampilan perisai awan. Itu terus membawa kekuatan ganas saat menyerang ke depan. Di bawah tatapan hampir semua orang, itu menabrak pelindung awan dengan keras. Segera suara gemetar
memekakkan telinga seperti meledak, menyebabkan murid-murid misi Cloud Sect di bawah ini tanpa sadar menutupi telinga mereka. Cahaya berwarna hitam dan cahaya berwarna awan mulai berbaur satu sama lain di langit. Di tempat di mana keduanya berkumpul, sebuah ruang sebenarnya mulai memiliki perasaan yang agak menyimpang. Serangan Ling Ying ini sebenarnya sangat kuat. Dia tidak diragukan lagi orang kuat dari kelas Dou Huang. Hancurkan! Teriak Ling Ying. Ling Ying menyaksikan energi dua warna beradu di bawah. Tangannya perlahan membentuk segel dan sesaat kemudian raungan lembut tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Saat raungan Ling Ying jatuh, cahaya hitam pada tombak gelap melonjak tinggi. Ular energi besar berwarna hitam yang panjangnya sekitar 70 kaki mengangkat tubuhnya dari batang tombak. Mulutnya yang besar membawa aura berdarah dan mengerikan yang menjadi lebih luas dan lebar. Setelah itu benar-benar menelan perisai berwarna awan dalam sekali jalan di bawah tatapan tertegun Yungleng. Meskipun tombak berwarna hitam telah menjadi jauh lebih lemah setelah menelan perisai awan, itu tidak diragukan lagi. Itu membuat Yungleng kehilangan pertahanan terbesarnya dan membuat ketakutan yang ekstrim. Namun, tombak panjang berwarna hitam itu bahkan tidak berhenti sesaat karena ketakutannya. Itu menunjuk ke arah bawah dan dengan keras menembak ke arah hati Yungleng. Ujung tombak yang tajam terus tumbuh lebih besar ke arah Yungleng. Pada saat yang terakhir, dia hanya bisa mengepalkan giginya. Doki menutupi tangannya dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk menahan tombak panjang dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, tubuhnya memutar dengan cepat. Bro! Ketika tangannya bersentuhan dengan tombak panjang berwarna hitam, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya menyebabkan Yungleng memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga terguncang oleh energi yang sangat besar itu hingga jatuh ke tanah. Saat Yungleng meninggalkan lautan awan yang menembus langit secara bertahap mulai menjadi lebih tipis. Akhirnya itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Setelah menghilangnya lautan awan, wajah semua tetua di empat sudut alun-alun menjadi pucat. Tangan mereka mencekram dada mereka dan erangan teredam yang berisi rasa sakit keluar dari tenggorokan mereka. Dibandingkan dengan ekspresi semua tetua, murid-murid mistik Cloud Sect di alun-alun yang telah menambahkan kekuatan mereka ke lautan awan tampaknya berada dalam posisi yang sedikit lebih menyedihkan. Cukup banyak murid yang kekuatannya tidak kuat meludahkan seteguk darah segar di tempat. Segera wajah mereka memucat dan pingsan. Mereka yang sedikit lebih kuat
Kekaisaran Jiama. Karena itu, demi sekte hari ini, kalian semua bisa melupakan tentang meninggalkannya, ucap Yungleng. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ling Ying mengejek. Memang, aku tidak memiliki kemampuan ini. Tapi, Yungleng tertawa dengan suara gelap. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna putih awan dari dalam cincin penyimpanannya. Dia meletakkannya di sisi mulutnya dan meniupnya dengan keras. Segera suara tajam aneh tiba-tiba ditransmisikan dari peluit. Peluit yang tajam menyelimuti seluruh gunung Misty Cloud dan tidak menghilang dalam waktu yang lama. Semua orang di alun-alun menjadi sunyi karena tindakan Yungleng. Untuk sementara, orang hanya bisa mendengar peluit berulang kali bergema di seluruh gunung. Jia Xingtian menyipitkan matanya. Dia bertukar pandang dengan Fama dan tiba-tiba tampak telah mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba mengerut. Itu orang tua itu. Dia memang belum mati. Saat suara Jia Xingtian dan Fama jatuh, kekuatan besar dan agung dari dalam gunung Mystic Cloud turun. Itu seperti naga raksasa kuno yang baru saja terbangun, sambil membawa tekanan yang tak tertandingi. Saat kekuatan agung ini terpancar keluar, sinar cahaya berwarna putih sekitar beberapa ratus kilometer dari Mystic Cloud Sect tiba-tiba berhenti. Sosok cantik muncul di udara. Saat ini, dia menatap dari jauh ke arah Mystic Cloud Sect. Wajahnya yang